nama saya Murtisabila, absen 19 dari kelas 10 MPLB 3. Jadi, di video kali ini saya akan berikan reaction tentang video sistem pertahanan dan keamanan negara di Indonesia. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Jadi, sistem pertahanan dan keamanan negara adalah suatu usaha yang dilakukan oleh negara untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia dari ancaman baik dalam maupun luar negeri. Pertahanan negara lebih berfokus pada ancaman militer atau ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara. Sedangkan keamanan negara lebih berhubungan dengan menjaga ketertiban masyarakat, stabilitas nasional, dan penegakan hukum. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Langsung saja kita masuk ke videonya. Kalian pasti sudah tahu kalau negara kita, Indonesia, memiliki keunggulan dalam hal kekayaan alam dan letak geografis yang strategis. Posisi kita yaitu di antara dua benua dan dua samudera, yang berarti berada di titik persilangan jalur perekonomian dunia. Namun, yang harus diwaspadai, keunggulan ini juga berpotensi menimbulkan ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan internasional dari pihak lainnya. Ini terbukti dari sejarah penjajahan Indonesia selama berabad-abad oleh bangsa asing yang ingin menguasai sumber daya yang kita miliki. Ditambah lagi, wilayah Indonesia yang tersebar luas dalam ribuan pulau juga berpotensi mengalami konflik dan perpecahan. Lalu, bagaimana ya cara mengatasi potensi ancaman dan perpecahan tersebut? Salah satu caranya adalah dengan membentuk sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Menurut UUD NRI 1945, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau yang disingkat dengan Sishan Kamrata. Sishan Kamrata memiliki 3 ciri, yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Kerakyatan artinya orientasi pertahanan dan keamanan dijalankan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan artinya seluruh sumber daya nasional digunakan untuk upaya pertahanan, baik itu sumber daya manusia, alam, maupun buatan. Kewilayahan artinya kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan kondisi geografisnya sebagai satu kesatuan pertahanan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lalu, apa peran dan tugas dari TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan Indonesia? Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pertahanan negara, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia, serta melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. TNI melakukan tugasnya dengan menjalankan operasi militer untuk perang dan selain perang. Apa itu operasi militer selain perang? Contoh operasi militer selain perang adalah TNI membantu menanggulangi dampak bencana alam, mengamankan wilayah perbatasan, mengatasi gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, dan aksi terorisme. Membantu dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan dari ancaman pembajakan, perompakan, dan penyelundupan, sampai melaksanakan tugas perdamaian dunia. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai rakyat Indonesia? Apakah menjaga pertahanan dan keamanan negara adalah tugas dari TNI dan Polri saja? Tentu saja tidak ya. Seperti dijelaskan di awal, sistem pertahanan dan keamanan negara adalah tanggung jawab bersama di mana rakyat berperan sebagai kekuatan pendukung. Artinya, setiap rakyat Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara akan semakin kuat jika setiap rakyat memiliki kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara adalah kesediaan untuk berbakti dan berkorban demi membela negara. Apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat untuk membela negara? Bukankah sekarang Indonesia telah merdeka dan tidak ada lagi peperangan? Tentu saja bukan dengan cara ikut perang ya,
Membela negara tidak selalu dalam wujud mengangkat senjata. Membela negara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar dengan tekun, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ikut mengamankan lingkungan sekitar atau siskamling, dan ikut membantu korban bencana alam. Di masa depan nanti, kamu juga bisa membela negara dengan menjadi anggota TNI atau Polri, atau dengan menjadi profesi impianmu nanti. Menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai guru, tenaga medis, seniman, wartawan, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya, termasuk contoh membela negara juga loh. Jadi, setelah saya menonton video tersebut, reaksi menurut saya adalah, menurut saya video tadi cukup menarik karena materi pendidikan Pancasila yang biasanya terasa cukup padat dan penuh istilah di sini dijelaskan dengan cara yang lebih sederhana, runtut, dan juga dibantu dengan visual yang sehingga lebih mudah dipahami. Di awal video dijelaskan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudra. Posisi ini memang memberikan banyak keuntungan, terutama dalam bidang ekonomi. Tapi di sisi lain juga bisa menjadi tantangan karena berpotensi menimbulkan ancaman baik dari luar negeri maupun kejahatan lintas negara. Ditambah lagi, sejarah Indonesia yang pernah mengalami penjajahan membuat kita sadar bahwa sistem pertahanan negara itu sangat lemah. Yang selanjutnya juga dijelaskan tentang konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini memiliki 3 prinsip utama, yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Kerakyatan berarti pertahanan negara yang ditujukan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, kesemestaan yang berarti seluruh sumber daya nasional baik manusia maupun alam dapat dimanfaatkan. Sedangkan kewilayahan berarti sistem pertahanan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi masing-masing. Penjelasan video tadi menurut saya cukup jelas, apalagi karena disertai ilustrasi sehingga tidak hanya sekedar teori. Kemudian video ini juga menjelaskan pembagian tugas antara TNI dan Polri. TNI bertugas menjaga kedaulatan negara dan menghadapi ancaman dari luar. Selain itu, TNI juga memiliki tugas lain seperti membantu penanganan bencana alam, menjaga wilayah perbatasan, sampai mengikuti misi perdamaian dunia. Sedangkan Polri lebih fokus pada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri, penegakan hukum, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lingkungan tetap aman dan tertib. Hal yang bisa saya tangkap dari video tersebut adalah bahwa pertahanan negara bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, tapi masyarakat juga memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Bela negara di zaman sekarang tidak selalu berarti berperang atau mengangkat senjata, tetapi bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan belajar sungguh-sungguh, disiplin, menjaga lingkungan, ikut kegiatan masyarakat seperti siskamling, serta membantu ketika terjadi bencana. Bahkan bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab di masa depan juga termasuk bentuk bela negara. Sebelum saya mengakhiri videonya, ada sedikit kesimpulan dari saya adalah bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, bukan hanya TNI dan Polri saja. Di era sekarang, bela negara bisa diwujudkan melalui tindakan sederhana namun bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup itu saja reaksi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.